Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Death. Wow. Death muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, death berarti adalah sebuah kematian. Tetapi death di sini adalah sebuah akhir ya. Memiliki sebuah arti tentang akhir. Akhir dari apa? Akhir dari semua masalah-masalah yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Tanpa terkecuali apapun itu, teman-teman. Ya. Sepertinya ujian yang Tuhan berikan kepada kamu itu akan segera berganti dengan hal-hal yang tentunya bakal sangat indah. Ya, kenapa gue katakan demikian? Kita akan lihat nanti dari kartu berikutnya, teman-teman. Ya, sebuah perubahan-perubahan apa saja yang bakal kamu terima. Ya kan, setelah mungkin masalah yang cukup berat itu sudah kamu rasakan, teman-teman. Ya, dan kamu termasuk orang yang hebat banget loh. Kamu mampu bisa berdiri hingga saat ini, teman-teman. Ini cukup menunjukkan bahwasanya memang kamu bukan orang sembarangan. Ya, ternyata Tuhan itu cukup tepat memberikan kamu sebuah ujian dan tantangan, teman-teman. Dan aku rasa kamu juga orang yang cukup tepat ketika akan diberikan sebuah amanah yang besar nantinya. Ya, aku punya Fake of Swords, Satria Pedang. Kartu pedang muncul hadir, teman-teman. Ya, nah, jadi dari kartu kedua ini, ya, ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya, teman-teman, tentang sebuah kehidupan baru. Menggambarkan tentang sebuah awal kehidupan baru yang akan segera tercipta. Ya, contoh nih, ketika kamu gagal kemarin, hancur kehidupan kamu, usaha kamu, bisnis kamu mungkin. Maka di sini, ya bakal ada sebuah awal baru lagi. Mungkin kamu membangun bisnis baru, ataupun bisnis yang kemarin gagal, kamu kembali kembangkan, dan pada akhirnya, ya menunjukkan tentang bagaimana hasil yang akan kamu peroleh. Ya, itu bisa saja. Dan kemudian mungkin di dalam hal yang lain ya tetap sama. Entah itu masalah kehidupan asmara, entah itu kesehatan, rezeki, pekerjaan, semuanya. Ya, ada hal-hal baru. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang, teman-teman. Ratu Pedang muncul hadir. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu ketiga ini. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah perubahan. Ya, perubahan kehidupan yang sangat positif. Itu tadi, berubah apa? Ketika kemarin banyak masalah, maka di sini bakal banyak keberuntungan. Ya, dan bisa jadi perubahan ini meliputi kehidupan kamu secara kehidupan sosial ya, keuangan, ya bisa jadi nanti keuangan kamu bakal berlimpah, kehidupan kamu akan lebih mapan, kehidupan kamu akan lebih makmur. Dan apakah kamu berpotensi juga nih, ketika harapan kamu ingin sukses besar, ketika harapan kamu ingin menjadi orang yang sangat kaya raya, nggak ada yang nggak mungkin kok, nggak ada yang mustahil. Ya, dan termasuk perubahan di dalam kondisi kesehatan yang lebih baik, keuangan yang lebih baik, kehidupan asmara, rumah tangga yang lebih baik, semua lebih baik di sini. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Ya, bakal terjadi sebuah keseimbangan di sini. Ya, seperti memang semesta sedang memihak kepada kamu. The Chariot ini katanya menggambarkan tentang sebuah kemajuan dan peningkatan kamu. Pada akhirnya,
kamu akan bisa menundukkan menaklukkan sebuah tantangan, teman-teman, dan mencapai sebuah tujuan-tujuan besar yang selama ini kamu harapkan. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan, ya, rezeki, ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Libra dalam pekan ini? Ya, semoga energinya juga positif. Nice, aku punya Three of Cups, 3 jangkir. Oke, 3 jangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka teman-teman. Ya, terkait dengan kondisi keuangan, rezeki, ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Libra. Kartu pertama ini menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama, ya, tentang menjelaskan, menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu yang aku lihat bakal lebih baik ya. Pencapaian terbesar loh bisa jadi. Jadi dari energi ini mungkin cukup menggambarkan nanti tentang bagaimana kondisi rezeki kamu, teman-teman. Ya, menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu nanti pasti bakal berlimpah. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Ya, ya mungkin berbicara masalah kerja keras yang kamu lakukan selama ini, ataupun doa-doa yang kamu lakukan selama ini, mungkin itu yang menjadi salah satu hal, gitu loh. Ya, nah kemudian aku punya Six of Pentacles. Ada 6 koin. 6 koin di sini muncul hadir, teman-teman. Ya, jadi memang untuk energi kartu kedua ini, aku melihat ada sebuah keseimbangan. Ya, ada sebuah kestabilan, kelimpahan materi, rezeki. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra, ini sesuatu hal yang sangat besar. Oke, ini sebuah keberkahan, keberuntungan, yang dimana pada akhirnya yang aku lihat kamu bisa menunjukkan, membuktikan kepada orang-orang yang selama ini mungkin selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata. Ya, pada akhirnya apa? Mereka yang bakal mengemis minta tolong bantuan kepada kamu, teman-teman. Kelimpahan materi rezeki ini ya cukup menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu yang berpotensi berpeluang akan menjadi kaya raya. Ya, semoga di akhir bulan, di awal bulan depan, ya bulan Juli ataupun di tahun 2025, nggak ada yang nggak mungkin. Sebuah rahasia, nggak ada yang nggak mungkin, teman-teman. Ya, semuanya bisa saja menjadi mungkin, apalagi melihat tentang bagaimana upaya dan kerja keras kamu selama ini. Ikhtiar dan doa. Nah ya, aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Oke, jadi sebagai energi penutup, kartu ketiga ini ya semakin membuat aku yakin tentang adanya sebuah potensi peluang yang sangat begitu besar. Ketiga-tiganya kartu yang sangat istimewa. Ya, jadi dari kartu ketiga ini menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu akan berputar. Kehidupan kamu akan berputar ya, 180 derajat. Ya mungkin kalau kaya, kaya banget. Gitu loh. Ya paling tidak stabil lah, aku katakan tadi, teman-teman. Ya, jadi bakal ada kabar bahagia yang akan didapatkan dan diterima oleh teman-teman Libra. Amin ya. Semoga energi ini benar-benar bisa termanifestasikan ya. Terutama bagi teman-teman Libra yang memang saat ini mungkin masih ada ya kan merasakan sebuah ketidakstabilan, permasalahan ya ataupun mungkin masalah ekonomi yang lain ya. Semoga segera terselesaikan. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga ya, teman-teman. Nah, aku punya The Lovers. Kemudian aku punya Seven of Pentacles dan aku punya King of Swords ya. Raja Pedang, teman-teman. Masalah komitmen gak usah khawatir ya. Mungkin terlihat ada perubahan sedikit. Tetapi ya dia komitmen. Dia lagi terfokus mungkin ketika ada perubahan yang terjadi yang kamu lihat. Ya mungkin dia lagi terfokus terhadap perihal pekerjaannya, teman-teman. Ya, ada sesuatu hal yang memang gak bisa diceritakan terhadap kamu. Mungkin seperti itulah. Ya, karena nggak ingin mungkin kamu ikut khawatir dengan apa yang mungkin sedang dia rasakan, teman-teman. Tetapi melihat tentang bagaimana secara keseluruhan lebih banyak yang positif sih sebenarnya, ya. Banyak yang positif kok energinya. Harmonis selaras di sini, ya kan. Kemudian untuk masalah ekonomi rezeki juga bagus. Cukup positif sih sebenarnya. Oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang
saat ini sedang berpacaran ya. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Libra yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya strength. Kemudian ada Seven of Cups dan ada The Empress. Nah, bagi teman-teman Libra yang sedang berpacaran ya kan. Jadi dari ketiga kartu ini terlihat banget kalau dikatakan mungkin harapan kamu agar hubungan kamu tetap langgeng ya seperti itu sih. Ya kan? Harapannya ingin tetap langgeng, harapannya ingin agar hubungannya itu bisa ke jenjang yang lebih serius. Ya. Karena selama ini sudah banyak banget melewati masa-masa bersama. Ya kan, masa bahagia, sedihnya juga banyak. Ya kan? Jadi ya nggak ingin lah semuanya itu terbuang sia-sia waktu yang sudah dijalani, teman-teman. Ya, dan kemudian di satu sisi juga takut saling kehilangan sih sebenarnya, teman-teman. Ya, ya semoga deh ya bagi teman-teman Libra yang sedang berpacaran yang paling terpenting adalah bagaimana untuk tetap menjaga sebuah komitmen. Nah, itu sangat penting, teman-teman. Ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single. Oke, dan single date. Oke, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Wands. Ya. Kemudian aku punya The World. Kemudian aku punya Ace of Cups. Untuk teman-teman Libra yang jomblo dan single, ya, ada kabar baik nih. Positif untuk kamu. Oke. Mengenai tentang kehidupan asmara ya, aku lihat kamu bakal bertemu dengan seseorang yang bakal membuat kamu tergila-gila banget. Ya. Seseorang yang mungkin apa ya teman-teman ya, kesannya itu ada sebuah chemistry ya pada pandangan ya pertama ya teman-teman. Ya, Tuhan akan segera mempertemukan kamu sih. Potensi besar cukup seperti itu. Ya, berpotensi dan semoga ini bisa menjadi sebuah manifestasi tentu ya teman-teman. Dan kemudian Ace of Cups ini kartunya menggambarkan tentang sebuah keberuntungan dan keberkahan. Ini bisa saja meliputi segala hal, tetapi mungkin yang lebih dominan terkait dengan kehidupan asmara ya kan, ataupun terkait dengan kondisi ekonomi rezeki nanti ya teman-teman. Ya karena ada sebab pencapaian di sini. Gitu. Oke, next poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Eight of Cups, 8 cangkir teman-teman. Oke, 8 cangkir ini muncul hadir ya sebagai energi pembuka. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah apa ya? Semacam trauma ya, teman-teman, trauma, ketidakpercayaan, oke, ketidakyakinan terhadap sebuah energi, terhadap seseorang yang mungkin saat ini mencoba untuk mendekati kamu, ataupun mungkin kamu mendekati dia, tetapi dia masih berusaha untuk menghindar, ya, ataupun ada orang yang mendekati kamu, energi mendekati kamu, dan kamu masih berusaha untuk menghindar, karena ya itu tadi, takut, ya, mungkin takut kembali gagal, takut kembali kecewa, ya kan, kemudian mungkin bisa jadi juga karena masih menyimpan sebuah perasaan terhadap kehidupan masa lalu, itu bisa jadi, ya. Nah, kita akan lihat dari energi berikutnya. Aku punya Fake of Wands, teman-teman. Nah, ini seperti menggambarkan tentang bagaimana sebuah energi tersebut ya, teman-teman. Ini kalau kamu ya, kamu mendekati dia tetapi dia masih ragu ya, kamu orang yang cukup berkomitmen sih. Harapan kamu adalah kamu ingin benar-benar serius gitu loh. Ya, nggak ingin main-main. Ya, dan kemudian ketika kamu ragu terhadap energi dia yang mencoba untuk mendekati kamu, ya sama halnya, kebalikannya aja deh. Ya, dia orang yang cukup berkomitmen, harapannya ya ingin sebuah kehidupan baru yang positif. Ya, nah, kemudian aku punya Two of Pentacles. Memang ini cukup menimbulkan sebuah kebimbangan, teman-teman. Ya, kebimbangan dan keraguan. Ya, tetapi nantinya bakal ada sebuah, mungkin ya, ada sebuah pengorbanan dan perjuangan ya. Ya, jadi ketika ada perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan, mungkin di situ nanti bakal segera terungkap nih, ternyata oh dia orang yang serius, dia orang yang berkomitmen. Nanti bakal seperti itu. Ya, memang ya terkadang harus butuh itu ya teman-teman untuk membuat yakin ya seseorang bahwasanya ya kamu
ataupun dia adalah orang yang tepat. Oke? 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Libra. Aku punya tanggal 13, 14, 22. Tanggal 8, tanggal 1, tanggal 30, tanggal 10, 11, tanggal 2, 29, 28, dan 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.